Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aulia Putri dari kelas MA 20B3 dengan NIM 112010512. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu saya, Pak Purwanto. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Risiko menurut ISO 31000 2018 merupakan standar versi terbaru dari proses yang sudah dimodifikasi oleh International Organization for Standardization atau ISO. Indonesia menggunakan ISO 31000 sebagai standar nasional Indonesia yang sekarang dikenal menjadi SNI ISO 31000. Dengan adanya pengetahuan mengenai prinsip ini, dijadikan paradigma dan juga salah satu prasyarat mengenai praktis yang benar dan efektif. Risiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga, dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya. Yang keempat, inklusif, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat, memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Yang kelima, dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah, dapat menghilang, mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini faktor manusia dan budaya. Yang ketujuh, perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Yang kedelapan, peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau pondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Yang keempat, saya akan menjelaskan proses manajemen risiko. Langkah pertama dalam proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko yang dihadapi bisnis dalam lingkungan operasinya. Ada banyak jenis risiko yang berbeda, yaitu risiko hukum, risiko lingkungan, risiko pasar, risiko regulasi, dan lain-lain. Perusahaan penting untuk melakukan identifikasi sebanyak mungkin faktor risiko yang bisa muncul. Dalam lingkungan yang menggunakan alat manual, risiko ini dicatat secara manual. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka selanjutnya dilakukan analisis. Ruang lingkup risiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor yang ada di dalam organisasi. Kemudian menentukan tingkat keparahan dan keseriusan risiko. Perlu dilihat seberapa banyak fungsi bisnis yang dipengaruhi oleh risiko tersebut. Evaluasi risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang teridentifikasi, sehingga memprioritaskan risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan proyek. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara eliminasi risiko, dihindarkan dengan menghilangkan sumber bahaya, substitusi, mengganti bahan, alat atau cara kerja dengan yang lain sehingga kemungkinan kecelakaan dapat diminimalkan.
mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Sekian penjelasan jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.